nahan banget rekan-rekan Hanzo agar tidak langsung bisa mendapatkan satu kill point terhadap Onyx Prodigy. Untungnya Onyx Prodigy nggak ambil ke arah Johet tadi ya. Jadi mungkin mereka udah menerka-nerka ini ada kemungkinan ada Hanzo yang jahat muncul. Jadi mereka langsung ngambil ke arah yang tebel-tebel. Popheus dan juga Hylos. Jadi ini adalah game keempat untuk pada hari ini. Dia baru match yang pertama. Udah masuk ke game yang keempat. Kita bakal ngelihat apakah match point dari Onyx Prodigy akan terus berlanjut. Atau Bigetron Academy yang sudah mengamankan 1 poin masih punya power spike-nya. Ini dia jawabannya karena ini adalah match point untuk Onyx Prodigy melawan Bigetron Academy. Dengan adanya Samuel untuk Onyx Prodigy menggunakan Hylos, mobilitas bakalan lumayan oke. Dan ingat revitalizer di tangan setidaknya bisa ngebantu narasi untuk sedikit playing time. Gila itu cicil terus sampai lunas tuh ya. Ngelihat Baxia kayak gini lumayan nostalgia ya. Iya ya. Kalau ke dalam rumput. Ya. Apa tuh? Jangan gitu Ji. Jangan ditanya ah. Ya masuk ke rumput karena dia mau ngecekin juga. Betul. Karena kan tadi si Killuanya udah lumayan sekarat. Tapi dari segi emblem Ji. Yes. Emblem yang sebenarnya menarik banget adalah adanya Warcry di tangan dari Hayabusa. Jadi masih benar-benar cari ke damage potensialnya dulu ya. Tapi hal yang sama ternyata di tangan dari Carlos. Ngincernya mungkin ke arah item Trinity terlebih dahulu untuk mengencangkan power assassinnya. Sekalinya dapat langsung balik. Itu yang Hanzo lakukan di meta kali ini. Tapi untuk Hayabusa, menurutku di sini targetnya sebenarnya lumayan banyak. Dengan Raiza yang biasanya agak sulit untuk bisa lepas karena wings by wingsnya itu bukan blink hitungannya. Jadi masih bisa nempel. Dan Killua dengan Brave Smite yang menarik sih. Dia mau sustain juga. Dia mau adanya spell farm yang dikeluarkan. Tapi Pinnacle Ninja udah mulai hadir dari Carlos. Mencoba untuk mengincar ke arah Samuelnya. Dan Samuel benar-benar terkikis dari segi SP. Dan bakal coba untuk dibalikan keadaan dengan Shadow Kill yang hadir. Yang muncul dari Boetisi. Tapi damage-nya masih belum cukup untuk menumbangkan Ki seorang diri. Yes, ini dia power dari adanya Ki yang menggunakan Baxia. Karena pasifnya yang membuat Baxia lumayan tebal dari arah early game. Ditambah lagi faktanya bahwa Killua untuk di game kali ini bukan damage oriented focus banget. Dia nggak bawa Brave Smite dan emang Valentina bukan terkenal sebagai damager tinggi di area. Oke, narasi benar-benar menjadi satu badan selain dari Samuel itu sendiri. Hilangnya Samuel menjadi pukulan yang cukup besar bagi Onyx Prodigy. Bahkan sekarang dari Turtle. Karena sama-sama assassin, harusnya mereka sama-sama harus bisa beradu sih. Tergantung dari frontlinernya, sama-sama tebal dari Samuel dan juga Ki. Ada Lins yang mungkin akan join juga bersama dengan Narasi. Tapi jujur menurut gue untuk momentum ya, Bigetron Academy megang loh untuk di early karena adanya Badang dan juga Farsha. Ini bisa jadi combo yang benar-benar bahaya banget, apalagi Carlos bisa kayak gini nih. Glorious by the way, bersama dengan ada Pinnacle Ninja, tapi Retribution dari Boetisi lebih mematikan dan sekarang dibalaskan dengan double kill dari Raiza. Feather Eye Strike-nya, 2 player sekaligus langsung menelan meteor yang dimiliki oleh Raiza. Baru saja dibahas dan ternyata terjadi juga. Walaupun Turtle diamankan oleh Onyx Prodigy, tetap menurutku ini adalah sebuah kerugian yang lumayan terasa. Mengingat bahwa Samuel dan juga Narasi lah yang menghilang badan dari Onyx Prodigy. Sementara kalau kita ngeliat dari itemnya, ini dari segi gold lead sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh antar jungle. Hanya perbedaan di angka 100 gold saja. Cuman yang lumayan berpengaruh adalah Raiza nih. Dimana dengan 2 point kill dan 1 assist seperti ini, dia cepet banget untuk langsung bikin jadi sepatu. Dan lebih cepat juga untuk pendapatan ke arah Glowing One-nya. Makin berbahaya untuk zoning dari Bigetron Academy terhadap Onyx Prodigy. Ini masalahnya siapa yang bisa ngejar ke arah Carlos ya, sejauh ini sih belum ada jawabannya nih. Narasi mungkin akan di depan. Iya bakal dilawan gak sih kalau kayak gini ceritanya? Dilawan ya. Iya, jadi maksudnya begitu dia keluar langsung di shutdown aja. Karena begitu masuk ke belakang, cabutnya tuh pada susah. Narasi ke depan susah pulang. Samuel ngebuka Glorious Pathway, pulangnya gimana? Ya itu dia masalahnya. Yang Feather Eye Strike mulai dihadirkan kembali Narasi. Memaksa ada flicker untuk keluar dan Ki-nya dalam masalah. Walaupun ada satu infra pulsi, tapi ternyata Carlos lebih sakit. Dan sekarang lihat bagaimana Ki. Ya akhirnya berhasil dihilangkan. Ada damage dari turret. Yes, ada poin at least yang diamankan. Atlas mendapatkan 1 poin kill ke arah Romer, tidak masalah. Cuman bisa dilihat juga sebagai bukti bahwa Baxia sebagai Romer itu masih sangat-sangat bagus di draft yang betul. Karena menurutku di sini draftnya yang penting adalah untuk menahan bagian depan selama mungkin. Dan Baxia bisa menjadi salah satu pilihan selagi memberikan efek anti-regen ke arah Narasi yang dimana menjadi poin utama untuk menjadi frontliner dari Onyx Prodigy. Yes. Oh, hati-hati nih. Raiza udah turun ke bawah dengan wings by wings. Feather Eye Strike dan match-nya dalam masalah yang cukup besar. Masih ada flicker. Seenggaknya masih keluarin flicker.
Jadi opsi bagus lah dari serangan yang dilakukan oleh teman-teman Bigetron Academy barusan. Tapi emang patch notes yang kemarin ya, terakhir banget sebelum yang ini cepat banget sih untuk animasi bagaimana skill cast dari Veteran Strike dilakukan. Ngebuat akhirnya makin susah untuk bisa cabut dari lingkaran besarnya Farsha. Dan Goddess Pathway mulai dihadirkan, Fist Break mulai dimunculkan juga. Dan sekarang coba untuk balaskan keadaan Aki dalam kondisi yang cukup sekarat. BMI untuk mundur, tapi di arah tengah. Matt coba untuk free hit. Single target yang dimiliki mencoba untuk mengejar ke arah target yang optimal. Bahkan Raiza pun udah cukup sekarat. Turtle-nya bakal coba untuk dipegang oleh Onyx Prodigy. Yes, belum ada yang tumbang, namun Narasi tahu betul target tapi Blazing Duet dari belakang. Pinnya mencoba untuk memberikan satu damage tambahan dan bahkan kali ini Pin bakal dikejar. BMI-nya tidak balik kepada bayangannya. Tapi Narasi sama sekali belum pulang dari tadi loh itu. Wah, Narasi sih menggila banget ya tadi dengan kursinya. Dan yang sekarang bakal coba untuk dikejar begitu saja Kia akhirnya tumbang. Bahkan di arah belakang ada sosok badan dari sosok Lins yang akhirnya berhasil kabur. Wah. Narasi udah mulai menggila sih. Dia benar-benar stay banget di belakang. Dia nggak mau pulang sama sekali karena dia tahu bahwa ini tradingnya benar-benar bagus banget kalau ditahan. Dan Shadow Kill masuk tapi nggak bisa mendapatkan point kill menuju ke arah Carlos. Dan kelihatan Carlos sudah mulai nggak nyaman dengan posisinya sekarang. Ya, sangat. Udah mulai ke gap terus-terusan ya dengan efek Shadow dari Boy TC. Dan tadi memang entah kenapa apa yang terjadi sama Bigetron Academy tadi di arah bottom lane. Jujur gue ngeliat Narasi bisa selama itu di saat teman-teman Onyx Prodigy nge-turtle. Kayaknya pulang ada keputusan yang lebih baik deh. Tapi di arah bottom lane, Boy TC yang bakal coba untuk dikejar begitu saja. Quad Shadow-nya udah ditungguin bersama dengan Fedor Ice Rush. Sekarang Boy TC dalam masalah. Tidak ada Quad Shadow, menghilang sudah nyawanya. Dan Narasi yang kali ini bakal coba untuk dicicil. Fedor Ice Rush kopian. Rasakan ultimate dari kawan-kawanmu. Tapi nyatanya dari sosok adanya Parsa tiruan Killua yang bakal coba untuk dihajar oleh Lins. Lalu sekarang dari top lane ada Mets yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yes, pertukaran terjadi namun ternyata Killua masih belum bisa mendapatkan damage yang konsisten untuk menggunakan Veteran Strike yang dimiliki oleh Raiza. Namun sebaliknya Raiza dengan positioning yang sangat bagus, dia sangat sulit untuk disentuh even dengan hadirnya Hayabusa dari Boy TZ. Kita ngelihat bagaimana dengan hadirnya Narasi di game kali ini sangat-sangat mengganggu bagian depan, frontline dari Bigetron Academy. Tapi nggak bisa dipungkiri, emang sangat susah untuk bisa mengejar ke arah Raiza kalau nggak ada Glorious Pathway yang menuju ke arahnya. Butuh banget sih Glorious Pathway itu. Dan ya Samuel sejauh ini masih belum ngapa-ngapain nih, belum kelihatan pergerakannya. 0-2-0 bukan menjadi target yang bagus. Mungkin sejauh ini kita ngelihat bagaimana Samuel yang coba untuk screening aja. Tapi makin lama dia tumbang, makin banyak dia tumbang. Ini maka jadi poin kill yang bagus banget nih untuk dirinya. Dan Killua sekarang udah ngambil karakter strike. Lihat. Dengan adanya satu turtle yang bakal coba diamankan Boy TZ. Di arah belakang. Lihat bagaimana Mets begitu free hitnya dengan single target yang dia miliki pula. Dan lihat sosok Boy TZ masih coba untuk membandel. Fedor Ice Strike mulai dihadirkan. Boy TZ menantikan ada Quad Shadow untuk bisa lebih agresif kembali. Sumpah itu Narasi udah mulai menggila banget. Karena tadi Lynch itu sempat ada sedikit mismove, dia agak terlalu ke depan. Akhirnya ngebuka Raiza positioningnya untuk nggak bisa ngebuka Veteran Strike dengan cukup mulus gitu loh. Tapi nice hilang juga. Yes, dan Carlos seenggaknya ngasih pressure nih ke arah 4 pemain dari Onyx Prodigy dengan ada Pinnacle Ninja. Tim juga tadi demikian dengan ada Blazing Duet. Seenggaknya mengamankan outer turret di area mid lane. Dan ini ngebuat teman-teman dari Onyx Prodigy dan juga Bigetron Academy di keadaan yang bisa dibilang lumayan seimbang. Walaupun Ghostly dipegang sebenarnya sama Onyx Prodigy dengan kill point yang lebih rendah. Tapi yang menjadi problem adalah area loh. Zoning out dari Bigetron Academy itu benar-benar kuat banget. Lu mau apa semuanya ada. Area of effect dan damage berkelanjutan dengan adanya Baxia juga kuat banget gitu. Shadow kill, damage-nya masih bisa dihindari tapi Lins memberikan badan di depan sampai akhirnya bisa ditumbangkan. Fedor Ice Strike mulai dihadirkan menjadi serangan balasan bagi teman-teman dari Bigetron Academy. Bahkan kali ini Blazing Duet menjadi follow up damage kembali bagi teman-teman Bigetron. Dan akhirnya momen dari Samuel yang harus beredam nyawanya. Yes, pelan-pelan Narasi mencoba untuk menjaga agar tidak ada teman-temannya lagi yang tumbang. Namun dengan adanya power dari BMI ini yang sangat-sangat merepotkan. Even masuk ke dalam turret pun agak susah untuk dihentikan kalau tidak ada front up. Yes, dan lihat mulai ada gangguan lagi dari Pinnacle Ninja. Mungkin dari stacknya masih belum terlalu kencang sehingga mode dari Narasi pun tidak sekarat. Iya, dan ini sebenarnya jadi time bomb juga nggak sih untuk teman-teman dari Bigetron Academy gitu loh. Karena problem mereka yang paling utama adalah kombinasi dari Mets dan juga Narasi. Boy TZ itu jadi eksekutor iya. Kalau Killua itu jadi zoning out power. Samuel yang nemenin aja udah. Tapi begitu Narasi dan juga Mets bisa sinkron, Baxia dari Kikinya bakal bonyok sih. Harusnya sih. Ya itu targetnya kenapa akhirnya ngambil Kari di awal-awal.
targetnya supaya dari Q-nya bisa dimakan terus-terusan. Oke, Shield Unity memang menopang rotasi di awal, tapi sekarang bakal coba untuk dibuka, dibalaskan dengan Glorious Fadeaway. Di arah belakang Pinnacle Ninja pun udah mulai sekarat. Bersama dengan adanya Feather Ice Strike yang dibuka, Shadow Kill kali tapi tertahan. Politisi nabrak tembok dan akhirnya langsung bisa ditumpaskan oleh teman-teman Bigetron Academy. Yes, dengan adanya satu politisi yang sudah menghilang yang membuat akhirnya Bigetron Academy punya space yang lumayan luas mengambil kalah Lord yang ada di menit ke-10. Belum ada yang ngambil Lord untuk sekarang, tapi lihat bagaimana Samuel dan juga Matt sepertinya mencoba untuk sedikit saja kiting agar narasi bisa datang tepat. Wah, unggul jumlah membuat dari Bigetron Academy bakal coba untuk maju ke arah depan. Dan lihat bagaimana Fizz-Crack yang connect dari Kija menjadi korban walaupun ada pertukaran Samuel yang gak selamat. Matt dalam keadaan cukup sekarat dan akhirnya Pin yang terpisah. Matt juga berhasil ditumbangkan. Pin tahu targetnya ke arah Killua. Dan 3 player in total berhasil didapatkan oleh Bigetron Academy. Agak riskan dengan adanya kontes tanpa jungle, tapi narasi bakal coba untuk dimakan begitu saja. Impact dari badang yang dimiliki oleh Lins benar-benar mematikan. Tapi di arah belakang Shadow Kill, TBC terbagi kepada Lord juga dan Pin masih selamat. Pin masih survive. Feather Ice menjadi follow up dan akhirnya ter-shutdown. Narasi menjadi korban. Ya, ini sangat-sangat capek dan lelah untuk bisa menumbangkan ke arah dari narasi. Kiting demi kiting terus dilakukan satu persatu. Teman-teman dari Onyx Prodigy masih mencoba untuk ambil craft Lordnya dan lihat Politisi masih hidup sekarang. Ngasih badan Samuel terus menerus, bahkan Glorious Pathway-nya sudah diantarkan Ki. Menerima cukup banyak damage tapi dibalaskan Carlos kali ini tahu targetingnya tapi Lord berhasil dicuri oleh Politisi walaupun match menjadi korban. Wow. Kiting demi kiting dilakukan oleh Onyx Prodigy dengan hadirnya Samuel. Nextnya ada narasi. Hati-hati. Lihat bagaimana Fizz-Crack dan akhirnya Killua tumbang. Lins ter-shutdown dan Politisi nggak bisa menyentuh Pin sama sekali. Pertukaran yang kurang adil karena satu Lord tukar dengan adanya 2 player. Lagi dan lagi rata dengan tanah Onyx Prodigy di tangan Bigetron Academy. Lordnya didapatkan oleh mereka seakan sia-sia. Ya, aku cukup kebingungan. Dengan ada satu Lord yang sudah diambil. Tapi teman-teman dari Onyx Prodigy masih mencoba untuk mencari kill point yang lainnya. Karena dengan posisi seperti itu ya, tadi dari segi goldnya itu nggak terlalu jauh. Hanya di angka 2000 saja. Namun ini menjadi golden opportunity tentunya bagi Bigetron Academy. Mereka makin bisa ngebawa ini ke arah late game. Walaupun pada ujungnya match akan makin kuat. Tapi kita ngelihat bagaimana positioning dari match sudah cukup terganggu dengan adanya Raiza dengan item seperti ini. Divine Glaive dan juga Glowing One. 2 item itu dulu aja. Kalau sampai ada Holy Crystal, Rose Gold, Meteor sepertinya akan diwajibkan di tangan Mets. Apakah ini tekanan ya? Tekanan match point bagi Onyx Prodigy. Mereka mau cepat-cepat selesai. Mereka mau cepat-cepat Jujur untuk menyelesaikan. Itu miss yang gede banget sih menurutku. Asli. Dan itu selalu bisa dimanfaatkan sama Bigetron Academy. Bahkan dari game sebelumnya tadi ya. Game sebelumnya udah unggul, mereka kalah. Dan mungkin ada sedikit tekanan mental yang dirasakan oleh Onyx Prodigy. Iya, in my humble opinion, masuk ke menit ke-10 tadi ya. Ini udah mulai kayak absen satu persatu gitu loh untuk tumbang. Dari pergerakan Lord masih bisa dimengerti. Niatnya adalah untuk kiting dan akhirnya beneran dapet untuk Lordnya. Ya. Tapi setelah Lord selesai, menurutku purpose-nya nggak begitu worth it untuk maju satu persatu kayak tadi sih. Dan sekarang Purple Buff bakal coba untuk di-initiate oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Setidaknya memancing retribution, walaupun memang Lord juga masih cukup lama, masih 1 menit, tapi seenggaknya mereka mau coba untuk rusuh ke arah Purple Buff, itu bisa menjadi pilihan juga. Retribution terpaksa digunakan dan BoyTZ masih bisa mendapatkan, tapi hati-hati dengan Pinnacle Ninja dari Carlos. Dia bakal coba untuk lebih agresif. Dilawan. Dan sekarang bakal dicari di mana sosok Carlosnya, karena Samuel dengan Glorious Pathway coba untuk membalaskan keadaan yang terjadi, tapi sayangnya belum ada korban. Yes, agak sulit untuk bisa langsung nge-backup ke arah belakang sana. Karena dengan adanya Hanzo Pinnacle Ninja itu benar-benar mengganggu banget. Tapi dipaksakan lagi kan? Bahkan Samuel aja udah lumayan kekikis. Ini Carlos udah punya 3 musketeer item ya. Iya. Ini harusnya udah siapapun bisa dia makan. Depan-depannya udah bisa dimakan. Harusnya udah power sih. Tapi setidaknya kalau kita ngeliat dari Onyx Prodigy masih ada sedikit potensial yang bisa dilakukan oleh Hayabusa. Kalau ada sekali aja di arah bawah. Itu udah oke banget menurutku untuk bisa setidaknya ngebuat adanya distraksi di tangan dari Bigetron Academy. Tapi nggak bisa dipungkiri.
ini Bigetron Academy dengan adanya pin 506 ini adalah KDA yang benar tinggi banget. Dan bahkan mostly kita ngelihat yang tumbang itu emang di frontlinernya aja. Antara Baxia dan juga Badang, that's it. Yap. Dan sekarang teman-teman dari kedua tim, Onyx Prodigy dan juga dari Bigetron Academy sudah masuk ke dalam menit-menit krusial. Mereka coba untuk bermain lebih sabar. Walaupun ada konsil yang terdengar, tapi itu hanyalah bagian dari gertakan aja. Oh, di all in? Oke, masih diaman-amanin dulu dan wah, ke skill bait. Keluar sudah Tortas Musans yang dimiliki oleh Ki. Lah iya ya, karena Ki juga udah cukup sekarat dan Glorious Pathway. Maka coba dibuka dan narasi. Ki juga udah cukup sekarat dan Glorious Pathway. Maka coba dibuka dan narasi. Mencoba untuk flanking ke arah belakang. Mencoba untuk mengejar pin. Karena tadi juga udah ngeliat gak ada BMI. Pelan-pelan dari Onyx Prodigy juga masih mencoba untuk mencari celah bagaimana bisa masuk. Dan ini juga bisa jadi PR juga untuk Carlos. Karena dia gak bisa asal buka Pinnacle Ninja untuk kontes. Yap, dan Carlos coba untuk makan depannya. Yes. Cukup sekarat dari Carlosnya. Tapi minion gak bagus untuk Bigetron Academy di arah bottom lane. Dan ini bakal bahaya kalau mereka membiarkan terus menerus. Dan malah ini keuntungan malah lagi dipegang sama Onyx Prodigy sih kalau urusan minion. Benar. Dan ngelihat positioning dari Onyx Prodigy, mereka coba untuk mundur dulu. Mereka coba untuk fullin HP mereka dulu, tapi Ki dari belakang. Makan Samuel kah? Revitalize udah mulai dibuka. Carlos sudah siap juga untuk Pinnacle Ninja dikeluarkan. Targeting lagi dan lagi Samuel. Benar-benar menjadi korban. Tapi sekarang Samuel masih bisa bertahan. Glorious Pathway yang dibuka. Ki yang kali ini bakal coba untuk dimakan. Fedor Ice Strike. Benar-benar menjadi masalah. Teritori untuk Bigetron Academy mulai terbuka. Dan narasi menjadi korban. Tapi Retribution. Tidak ada yang dapat. Tapi Pin lah yang menyelamatkan Bigetron Academy. Sehingga Lord berhasil didapatkan. Shadow Kill. Damage terbagi. Dan akhirnya Boy Tizika selamat Yara. Top lane. Match dengan adanya satu WON. Dia selamat dari Blazing Duet. Yes, 3 player langsung menghilang dari Onyx Prodigy dengan adanya satu moveset yang bisa dibilang agak lumayan disconnected. Dimana narasi ternyata terpancing untuk maju ke depan sana dan akhirnya tumbang sendirian. Dan ingat, narasi mahal sekali harganya sebagai frontliner dari Onyx Prodigy. Melihat dari segi item management, ini adanya anti-Quiras dan juga Blade Armor menjadi kunci utamanya sebenarnya untuk megangin ke arah dari Cloud-nya. Tapi nggak bisa dipungkiri, emang nggak ada yang bisa nge-expect bahwa Ryza akan datang dari belakang Lord dan ngebuka Veteran Strike. Ngebuat akhirnya nggak ada space yang bisa diamankan di tangan Onyx Prodigy. Gak ada flicker juga dari narasi sehingga dia nggak bisa kabur. Dan Lordnya menuju ke arah tengah. Glorious Pathway dibuka untuk setidaknya mendinai pergerakan. Carlos cukup sekarat. Fedor Ice Strike. Dan akhirnya Putri Onyx Prodigy masih bisa untuk bertahan. Yes, defensive maneuver dilakukan dan melihat dari Onyx Prodigy posisi mereka bukan di tempat yang terbaik. Mid lane mereka sudah pecah dan power dari Hanzo-nya Carlos juga sudah mulai kerasa walaupun dari KDA-nya adalah 2-0-10. Tapi yang paling penting adalah damage output yang sangat besar itu langsung bisa dieksekusi ataupun di follow up dengan hadirnya Pin menggunakan BMI. Ini nggak ada yang bisa masuk ke arah Carlos, itu doang PR-nya dari tadi. Dan Yes. itu menjadi last pick yang benar-benar mahal banget dari teman-teman Bigetron Academy. Let's say Samuel mau masuk, dia udah dimakan duluan sama Blazing Duet, sama Fedor Ice Strike. Jadi benar-benar yang menjaga bayangan Carlos. Ini harus naik gaji sih. Tapi jujur ya, kalau misalkan dilihat ada caranya apa enggak? Ada sebenarnya dengan Pinnacle Ninja yang sangat sering dikeluarkan oleh Carlos itu bisa menjadi sebuah bait juga di angka 10 detik. 10 detik adalah waktu dari Onyx Prodigy untuk bisa langsung dive in ke belakang. Ngejar ke arah dari Ryza-nya, ngejar ke arah dari Carlos-nya. Tapi yang bakalan jadi problem adalah bagaimana caranya untuk nembus range-nya. Ya. Karena itu yang bakalan menjadi penghalang utama, apalagi kalau misalkan kena semuanya, kombinasi dengan Veteran Strike akan sangat mengerikan. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari segi players goldnya ya, yang aku kaget adalah ini ini dari Carlos dan juga Pinnya, ini angka dari gold itu udah tinggi banget. Perbedaan di angka 9.000 gold masih sangat-sangat terasa di menit 18. Mungkin menit 21, menit 22 itu udah mulai hilang lah advantage yang benar-benar gedenya. Yang bisa dimaksimalkan mungkin lebih ke arah pergantian item. Ya, dan belum ada kombinasi antara match dan juga frontlanernya sih. Iya, belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Mungkin tadi kalau kita lihat bagaimana Killua ngambil ke arah face crack. Oke lah, ada tembok yang bisa untuk membuat dari match ngasih damage setelah itu. Tapi Killua balik lagi, dia itu adalah mid lane, dia itu magical. Gak akan cukup kuat untuk berada di garis terdepan. Apalagi burst damage yang dimiliki kayak gini cukup banyak dari teman-teman Bigetron Academy. Makanya mendingan ngambil Veteran Strike gak sih dengan keadaan kayak gini nih? Jelas, untuk jaga teritori juga.
Tapi tergantung siapa duluan yang ngambil ya. Ada konsil mulai terdengar, BMI dari Pin pun sudah dilakukan. Dan masih selamat untuk sosok damage dealer dan Feather Eye Strike. Diusir mundur teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan lihat bagaimana narasi mencoba untuk memakan setiap Pinnacle Ninja yang dikeluarkan oleh Carlos. Itu dia, selalu berani dilawan oleh Onyx Prodigy. Namun walaupun emang ada ruginya juga sih dengan kiting seperti itu, poking seperti itu. Akhirnya ngebuat kuantitinya agak berbeda dibandingkan dengan Bigetron Academy yang ya darahnya masih pada penuh semua gitu loh. Wah, ini Pinnacle Ninja sih emang rusuh banget dari tadi. Ditahan, lagi, hilang. Dan belum kelihatan. Glorious by the way. Mulai coba untuk lebih agresif. Coach Shadow ke arah depan. Masih belum melakukan shadow kill yang tapi lihat bagaimana Pin dengan adanya basic damage, basic attack. Dan narasinya tumbang. Ada Feather Eye Strike yang dikeluarkan. Blazing Duet. Ini yang dinanti-nantikan dan akhirnya sudah ada hasilnya. Tidak ada lagi mess dan membuka celah bagi Bigetron Academy untuk menyamakan kedudukan. 3 player tersisa dari Onyx Prodigy tidak bisa untuk menupaskan. Karena lihat bagaimana Bigetron Academy. Mereka memastikan mereka menolak untuk kalah. 2-2 pun terjadi untuk di Bigetron Academy. Kembali lagi dengan game ketiga dan juga di game keempat. Membuat akhirnya Onyx Prodigy harus tunduk terlebih dahulu dan akhirnya membawa kita ke game yang